Gusmik adalah nama akrab dari Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli yang lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1940 dan wafat pada tanggal 5 Juni 1993. Beliau merupakan putra dari pendiri Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Kediri, yakni Kiai Haji Jazuli Usman. Ia merupakan salah satu tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur. Tingkat pengetahuan agama dan sikap sopan santun yang dimiliki oleh Gusmik diakui tidak hanya oleh kalangan ulama, namun juga masyarakat biasa. Hingga kini, sosok inspiratif ini masih memiliki posisi yang kuat di kalangan masyarakat Islam Indonesia secara umum dan para ulama NU secara khususnya. Bagaimanakah perjalanan dakwah Gusmi yang dikenal sebagai Kiai Nyeleneh yang berkaromah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surat Bercerita, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Surat Bercerita dapat menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi khasanah keislaman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini Surat Bercerita akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu ulama Indonesia yang dikenal sebagai ulama dengan karomah kewalian, yaitu Gusmi, yang dikenal sebagai Kiai Nyeleneh yang dianugerahi karomah kewalian. Banyak ulama yang percaya bahwa Gusmik sudah memiliki karomah kewalian sejak ia berada di dalam kandungan. Salah satunya adalah Kiai Haji Mubashir Munzir yang kelak akan menjadi sahabat sekaligus guru Gusmik. Selain itu, Kiai Haji Jazuli atau ayah Gusmik juga telah mengenali tanda-tanda kewalian tersebut sejak ia masih kecil. Hal ini diungkapkannya saat beliau akan wafat dan disampaikan ke keluarga dan kiai di sekitarnya pada saat itu bahwa anaknya tersebut memiliki tanda-tanda kewalian. Sejak kecil, Gusmik tumbuh sebagai anak yang pendiam. Ia lebih senang pergi ke pasar untuk melihat para pedagang dari pagi hingga mereka tutup. Beliau juga sangat senang memperhatikan para pemancing di belakang pesantren. Konon, para pemancing juga selalu senang hati saat Gusmik datang. Mereka percaya ikan-ikan akan berdatangan saat Gusmik hadir di pemancingan tersebut. Karomah lain dari Gusmik adalah saat ia pergi dengan salah satu seorang santri ke sungai. Kemudian beliau hanyut terbawa arus dan santri tersebut pun panik karena tidak dapat menemukan Gusmik. Santri itu berlari menuju kediaman ayah Gusmik untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika mendengar kabar tersebut, Kiai Haji Jazuli langsung memerintahkan seluruh santrinya untuk mencari Gusmik. Sesampainya di sungai, mereka menemui Gusmik sedang duduk di tepi sungai dengan kondisi yang kering. Tidak tampak sedikit pun bahwa dia telah tenggelam. Hal ini membuat para santri keheranan dan bertanya, "Anda dari mana saja, Gus?" Lalu Gusmik menjawab, "Saya tadi dibawa oleh Nabi Khidir. Oleh sebab itulah karomah Gusmik
semakin diyakini banyak orang. Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Gus Mik juga populer sebagai kiai yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat dibandingkan dengan menjadi kiai yang tinggal di kawasan pesantren. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam, bahkan ia berbaur dengan tukang becak atau pedagang kopi di pinggir jalan hanya untuk memberikan nasihat agama. Ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas atau pemikiran jalan pintas. Hal nyeleneh lainnya yang terkenal dari Gus Mik adalah cara berpakaian beliau yang berbeda dengan kiai-kiai pada umumnya. Beliau selalu mengenakan celana jeans, kaos oblong, dan kacamata hitam saat melakukan syiar dari jalan ke jalan. Konon kacamata hitam yang dikenakan oleh Gus Mik digunakan untuk menutupi air matanya yang selalu keluar saat beliau melihat orang yang jauh dari ajaran agama. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Mik adalah seorang tokoh agama yang berhati lembut. Itu juga yang menyebabkan ia banyak dikagumi dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun melakukan syiar agama dengan cara yang nyeleneh, tidak lantas mengurangi penghormatan masyarakat kepada beliau, dikarenakan keilmuan dan kemuliaan sikap beliau kepada sesama manusia. Selain sukses dengan dakwah anti mainstreamnya, Gus Mik juga berhasil berdakwah dengan melalui majelis zikir. Gus Mik mendirikan majelis zikir bernama Jami'iyah Zikrul Ghafilin atau yang dikenal dengan sebutan Jantiko Mantap. Jantiko diambil dari bahasa Jawa yang artinya anti kolir, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai jamaah panti putus asa dan melakukan maksiat meskipun dari segi ekonomi dan pikiran lemah atau kurang. Sedangkan Zikrul Ghafilin memiliki arti mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir. Akan tetapi, majelis Gus Mik yang didirikan mendapatkan banyak pertentangan dari tokoh-tokoh kiai besar di Jawa pada saat itu, sehingga ia harus melakukan pendekatan lebih kepada simpul-simpul kiai NU untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari Zikrul Ghafilin yang didirikannya. Ia meyakinkan kepada para kiai bahwa tujuannya berdiri majelis zikir ini adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa tujuan utama dari kehidupan adalah kematian. Oleh karena itu, beliau mengajak para jamaah untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat melalui majelis zikir Ghafilin dan Jantiko Mantap. Meskipun pada akhirnya tidak semua kiai dapat menerima majelis yang didirikannya, Gus Mik berhasil menggandeng beberapa kiai besar untuk ikut menyelenggarakan Zikrul Ghafilin di tempat atau sekitar pesantren mereka. Menurut Gus Mik, hal ini cukup sebagai perwalian syiir Islam di kawasan tersebut. Selain memiliki kontroversi saat mendirikan majelis zikir Ghafilin, Gus Mik juga sering mendapatkan kritik dari kiai NU lainnya karena gaya syiar beliau yang dianggap berbeda. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq yang secara lantang menyebutkan bahwa gaya syiar Gus Mik tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, pada saat itu Gus Mik memilih untuk diam dan tidak memberikan komentar apapun atas pernyataan Kiai Haji Ahmad Siddiq tersebut. Ia tetap fokus dengan cara syiarnya, meskipun menyadari hal itu banyak tidak disukai oleh para Nahdiyin. Pada tanggal 5 Juni 1993, bertepatan dengan bulan Zulhijjah,
dalam kalender Hijriah. Gusmik menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya. Beliau meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Saat kabar kematian beliau tersebar, semua orang langsung berdatangan menuju kediaman beliau untuk ikut menyolatkan dan menguburkannya. Terlepas dari kontroversinya, ketika Gusmik wafat, banyak ulama mengakui kegigihan dalam melakukan syiar. Itulah tadi kisah inspiratif dari sosok ulama yang terkenal dengan kewaliannya. Itulah tadi kisah inspiratif dari salah satu ulama Indonesia yang terkenal dengan kewaliannya. Semoga kita semua dapat meniru tingkah Gusmik yang berlaku sebagai ulama jalanan, tetapi sikap yang diambil beliau sangatlah tegas dan sangatlah gigih dalam menyiarkan ajaran Islam. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menerapkan syiar-syiar beliau dalam tuntunan agama Islam kita, supaya agama Islam mudah dikenal oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.